Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sahabat semuanya. Kadangkala kita merasakan sesuatu yang mengganggu hati kita di dalam menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Kadangkala kita merasa bahwa mengapa ini terjadi pada saya, mengapa hal ini terjadi dan sebagainya. Ketika kita merasakan atau mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan atau mengalami sesuatu yang menyusahkan kita. Sebenarnya itu memang manusiawi ya para sahabat, karena memang manusia dibekali dengan rasa, pikiran, akal dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh kita lanjutkan menjadi suatu keluhan yang bersifat menyalahkan Allah. Maksudnya bagaimana? Kadangkala kita menghadapi di dunia ini tidak hanya sesuatu yang menyenangkan saja, tidak hanya sesuatu yang menggembirakan saja, yang mana pada saat kita mengalami atau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, yang mengembirakan, kita dengan mudah bisa mengatakan Alhamdulillah, dengan mudah hati kita bisa mengucapkan syukur pada Allah. Akan tetapi kita juga seringkali dihadapkan dengan sesuatu yang memang menyesakkan hati, yang menyusahkan hati. Sehingga memang wajar apabila kita mensikapinya dengan merasa susah ataupun merasa berat. Akan tapi ingat para sahabat bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi pada hidup kita ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Allah telah mentakdirkan pada kita itu 4 hal, yaitu yang pertama takdir baik, takdir membahagiakan, yang mana kita menjadi senang atau gembira kita ketika mendapatkannya. Yang kedua takdir susah, takdir menyusahkan, takdir memberatkan, yang mana kita merasa berat atau merasa susah ketika mendapatkannya. Yang ketiga yaitu takdir salah, takdir berbuat salah, takdir berbuat alpa atau kelupaan ataupun berbuat dosa, yang mana memang harus kita sikapi dengan segera bertaubat. Yang keempat adalah takdir musibah, yang mana kita harus bersabar mendekat pada Allah ketika mengalaminya. Adapun dalam mensikapi hal-hal tersebut, takdir-takdir tersebut harus disertai dengan keyakinan para sahabat bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ketika qadar Allah sudah berjalan, ya apa-apa yang Allah kehendaki. Walaupun kita kelihatannya wajar kita mengatakan mengapa ini terjadi, mengapa ini tertimpa pada saya, tapi selanjutnya harus kita ingat para sahabat, tidak kita teruskan menjadi sesuatu yang sifatnya keluhan secara verbal, keluhan secara membabi buta, karena itu justru akan menghilangkan keridhaan Allah kepada kita. Fa in ridha faradiyallahu, barang siapa yang ridha maka ridhanya Allah pada kita. Aman syuhtu fasuhtu, maka barang siapa yang marah-marah, justru marah-marah Allah juga akan menimpa pada kita. Terus bagaimana mensikapinya? Ya kita terima. Ketika
mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ya kita sadari bahwa ini terjadi karena Allah menghendaki. Sama seperti ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, bahwa itu terjadi juga karena Allah yang menghendaki. Ataupun dalam dunia kehidupan kita seringkali menerima kegagalan ataupun justru seringkali menerima kesuksesan. Itu pun harus kita sadari bahwa kegagalan, kebelum berhasilan itu bukan karena kita tidak mampu, bukan karena usaha kita kurang, atau bukan karena kelemahan kita, tapi karena Allah belum mengizinkan. Sama ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah sudah menghendaki, karena Allah sudah mengizinkan. Sehingga ketika kita menghadapi semua hal, jika kita sudah berpegang bahwa semua yang terjadi ini adalah Allah, semua yang menimpa pada kita ini adalah kehendak Allah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan bersabar, dengan mendekat, dengan taqarrub ilallah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sholat dan sabar. Itulah solusinya para sahabat. Sehingga tidak cukup dengan mengeluh, justru mengeluh dengan membabi buta itu menyebabkan murka Allah. Tidak semua takdir ini harus kita mengerti, karena memang itu bukan hak kita, bukan kemampuan kita. Seringkali takdir ini hanya bisa kita terima dan hanya bisa kita husnudoni bahwa semuanya ini pasti baik, semuanya ini pasti bermanfaat, semuanya ini pasti membawa kebaikan. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, atas indahnya hidup.